bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Paula Ayustina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori globalisasi. Teman-teman sudah tahu belum apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti terciptanya hubungan antar masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu globalisasi? Lalu, siapa sih ahli yang menyampaikan pendapatnya tentang globalisasi? Anthony Giddens. Anthony Giddens merupakan salah satu ahli dari banyaknya ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang globalisasi. Anthony Giddens adalah ilmuwan sosial asal Inggris kelahiran 18 Januari 1938 yang pernah menduduki jabatan Direktur The London School of Economics dan Profesor Sosiologi di Cambridge. Atau Anthony Giddens merupakan anggota kehormatan pada King's College dan profesor sosiologi pada Universitas Cambridge. Yuk kita simak teori globalisasi menurut Anthony Giddens. Globalisasi menurut Anthony Giddens. Anthony Giddens mengungkapkan bahwa globalisasi sebagai keadaan individu, kelompok masyarakat, dan negara yang interdependen. Giddens juga sepakat bahwa globalisasi identik dengan fenomena ekonomi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan transnasional. Menurut Giddens, ada 4 faktor pendorong globalisasi, yakni yang pertama, perubahan masyarakat. Giddens berpendapat globalisasi terjadi karena tatanan dunia terus berubah, sebagaimana semua masyarakat yang akan terus mengalami perubahan, demikian pula dunia. Di antara faktor utama yang memicu perubahan adalah industrialisasi. 2. Kolonialisme. Faktor lain yang mendorong perubahan dunia menuju globalisasi adalah kolonialisme. Penjajahan oleh negara-negara barat, menurut Giddens, telah membuat negara-negara dunia saat ini terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan kualitas pembangunannya. Keempatnya, negara dunia pertama, kedua, ketiga, dan New Industrializing Societies atau niches atau negara industri baru. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan IPTEK ditandai dengan kemunculan alat telekomunikasi yang memanfaatkan sinyal analog dan kabel. Alat komunikasi terus berkembang menjadi berbagai jenis ponsel yang ada saat ini. Menurut Giddens, masyarakat menjadi semakin terkoneksi berkat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Temuan teknologi lain yang menghubungkan masyarakat dari berbagai penjuru adalah internet. Melalui internet, masyarakat di berbagai belahan dunia dapat bertukar informasi dalam waktu yang cepat. Penggunaan internet pun secara cepat terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Yang keempat, ekonomi global. Giddens menilai globalisasi identik dengan fenomena ekonomi global. Perdagangan berlangsung antar negara melalui perusahaan-perusahaan raksasa. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi barang yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara, seperti Coca-Cola, Kodak, dan lainnya. Giddens juga membagi globalisasi dalam 4 dimensi, yaitu pertama, ekonomi kapitalis dunia. Perusahaan transnasional yang mendominasi perdagangan dan rantai produksi global didukung oleh negara-negara kapitalis. Terjadinya perdagangan tersebut tak lepas dari aturan yang dibuat oleh negara kapitalis maju guna untuk memudahkan sejumlah perusahaan transnasional dalam melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Kedua, sistem nation state atau negara bangsa. Menurut Giddens, kedaulatan sebuah negara bangsa harus dipahami sebagai sesuatu yang terus dikontrol. Di awal perkembangan negara bangsa, kedaulatan dipahami sebagai pengakuan negara lain atas batas-batas teritorial. Hal ini akan berubah di tengah globalisasi.
Ketiga, militer dunia. Kekuatan militer juga terus mengikuti arus globalisasi. Negara-negara yang termasuk kelompok dunia ketiga pun kini turut berlomba memperkuat militernya karena besarnya risiko akibat perang di tengah era globalisasi. Militer juga dianggap menjadi alat daya tawar. Keempat, perkembangan industri. Globalisasi memunculkan fenomena yang disebut dengan globalisasi division of labor, yakni pembagian kerja baru dalam industri. Pembagian kerja di industri modern ini didasarkan pada jenis pekerjaan hingga keterampilan dan daya saing setiap negara. Nah, itulah tadi penyampaian materi saya tentang teori globalisasi menurut Anthony Giddens. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.